Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Wahdiana dengan NIM 123700072. Saya dari kelompok Kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang IoT. Nah, teman, apakah ada yang tahu IoT itu apa? Nah, IoT itu adalah kependekan dari Internet of Things. Nah, IoT ini adalah sebuah perangkat dan benda yang melakukan transfer dan juga transmisi data melalui jaringan wireless dan internet. Nah, itu IoT juga sering kita temui, contohnya HP, laptop, komputer, tab, terus headset, bluetooth, dan lain-lain. Nah, contohnya ini HP saya yang saya saat ini mengamera. Nah, IoT juga kita bisa menjadikan sebagai pengontrol listrik. Nah, IoT di sini sangat zaman sekarang itu kayaknya penting banget sih. Soalnya kan zaman sekarang adalah serba internet ya. Jadi serba mudah lah. Kita kemana-mana pakai HP, pakai internet. Kalau gak ada internet kan kita serasa gak hidup gitu. Contohnya saya pernah mengalami gak punya uang buat beli kuota, otomatis kan gak ada internet. Nah itu wah lumayan banget ke diri saya, jadi gak bisa ngapa-ngapain lah, gak bisa chatan, gak bisa internetan, gak bisa main game, gak bisa nonton gitu. Nah, IoT juga bisa sebagai pengantar listrik. Nah, sebagai pengantar listrik ini kita dapat bisa contohnya lampu dengan otomatis nyala gitu. Nah, IoT ini bisa efisienkan energi. Yang pertama, pembangunan nasional berkelanjutan. Nah, ini tuh kita bisa diefisienkan lah si energinya itu dalam pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ketahanan energi nasional. Nah, kita juga di IoT ini bisa mempertahankan lah energi di Indonesia kita. Itu jadi kita itu harus bisa ngeefisienkan sih energi dari IoT ini, karena kita kalau gak over banget energi dari IoT, wah kita ada dampak buruknya lah. Nah, yang ketiga ada penurunan energi GRK, gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini juga berpengaruh banget gitu buat IoT. Nah, lanjut. Di sini juga ada understanding industry landscape. Nah, di sini juga potensi penghematan energi di Indonesia, program manajemennya, kewajiban manajemen energi lah. Karena kita itu harus bisa manajemen energi, apalagi kita di Indonesia ya, banyak kebutuhan banget buat energi listrik, energi cahaya gitu atau apa. Terus yang terutama di IoT-nya kita harus memanajemennya itu dengan baik lah, karena di IoT juga kalau berlebihan nggak baik. Kalau kita bisa mengikuti IoT itu, kita jadi ketinggalan zaman gitu ya. Nah, selanjutnya ada komponen manajemen energi. Komponennya itu ada satu, pengukuran dan pemantauan. Nah, kita harus ukur gitu kapasitas IoT buat kita, dan kita harus pantau. Jadi seenggaknya kita bisa manajemennya. Nah, yang kedua dianalisis. Nah, dianalisis juga ke IoT ini dianalisis apakah cukup atau enggak, apakah baik buat kita, apakah enggak gitu.
Terus yang ketiga perencanaan. Nah perencanaan ini juga sama ya, jadi harus kita direncanain manajemen energinya. Nah yang keempat pelaksanaan. Nah sesudah kita direncanain, kita langsung dilaksanain gitu, dilaksanainnya memanajemen energinya gitu. Yang kelima verifikasi dan peninjauan. Nah yang kelima kita harus diverifikasi nih apakah udah sesuai atau belum, dan harus ditinjau balik. Nah kalau udah diverifikasi harus di peninjauan, ada peninjauan, jadi harus ditinjau balik apakah udah benar sesuai urutan-urutan yang tadi atau tidak. Nah di sini juga ada konsep IoT. Konsep IoT itu jaringan antara objek fisik benda yang berkaitan dengan sensor. Nah yang berkaitan dengan sensor tadi juga saya sudah bilang di kewirausahaan. Di sensor ini kita bisa membuat produk beberapa sensor lah, misalnya sensor cahaya, sensor infrared, dan masih banyak lainnya gitu. Nah di sini juga ada strukturnya. Yang pertama data, terus yang kedua microcontroller, yang ketiga pengiriman data. Nah yang pertama data. Nah data juga penting banget buat di IoT, kita bisa menyimpan data lah. Terus yang kedua microcontroller. Nah yang microcontroller ini ada kontrol kecil lah seperti HP ini. Yang ketiga pengiriman data. Nah pengiriman data juga penting ya, karena kita bisa mengirim data dengan IoT ya. Misalnya kita mengirim sebuah pesan lah, mengirim sebuah data lewat misalnya WA bisa kan. Nah itu terus selanjutnya ada gateway Internet of Things. Nah gateway Internet of Things ini berfungsi menghubungkan perangkat akhir, sensor, aktuator, dan lain-lain, dapat memanajemennya ke gateway. Nah jadi di gateway ini kita ada perangkat nih, sensor misalnya, kita harus memanajemenkan ke gateway-nya gitu, ke gerbangnya gitu, harus benar gitu manajemennya. Dan objek pada benda. Nah IoT juga, konsep IoT juga ini, IoT menggambarkan jaringan objek fisik pada benda. Nah jadi jaringan objeknya tuh harus berfisik kepada benda gitu. Nah. Terus lanjut. Nah di sini juga ada dampak utama IoT. Yang pertama efisiensi energi akan lebih tinggi menggunakan IoT. Nah kan tadi saya sudah juga bilang efisiensi energi akan oper lah. Misalnya kalau oper gimana, terus kalau gak oper buat kitanya gimana gitu, harus diefisiensikan lah. Kita itu harus benar-benar bisa atau enggak, cukup atau enggak lah buat IoT ini. Yang kedua penghematan biaya. Nah IoT ini juga cukup hemat ya biayanya, termasuk murah lah. Tapi gimana kitanya aja, kalau kitanya boros ya pasti lebih mahal, kalau kitanya hematnya pasti lebih murah gitu. Terus yang ketiga peningkatan keandalan sumber daya sistem. Nah ini juga sistemnya itu kita harus benar-benar handal lah, jangan sampai si sumber daya sistemnya ini ecek-ecek gitu. Misalnya kalau di jangan sampai yang ketinggalan zaman banget lah si keandalan sistemnya itu. Ya misal contoh kalau di HP jangan sampai kita pakai HP yang 2010, kan gak mungkin kan di zaman sekarang pakai HP yang 2010, ya minimal yang terbaru lah. Terus yang keempat mendapatkan sumber daya baru. Nah di sumber daya baru ini juga kan IoT itu
Internet of Things. Nah, jadi kita bisa mendapatkan sumber daya baru di IoT. Contohnya ya sumber daya internet gitu. Kan internet kita itu dari mana gitu. Dan bisa juga kita bisa membuat panel surya gitu. Dari panel surya kita bisa membuat internet gitu. Nah, cukup saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.